yakin dan percaya adik-adik di rumah sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kakak Joy sehat? Sehat dong Kak. Puji Tuhan, kita semua sehat. Dan dengan tubuh yang sehat kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau sama-sama bersorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Kita mau menari buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Siap-siap ya. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Lagi satria, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Mari kita menari, menari memuji, siap melompat, melompat buat Tuhan. Amin. Satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Satria, satria kerajaan Allah, satria kerajaan surga, kita jagoan hebat. Mari kita menari, menari memuji, siap melompat, melompat buat Tuhan. Menari, 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 memuji, melompat buat Tuhan. Lagi ya, kita mau menari buat Tuhan. Menari, memuji, siap melompat, melompat buat Tuhan. Siap melompat lagi yang tinggi ya. Melompat buat Tuhan. Sekali lagi melompat yang tinggi. Melompat buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Mari semuanya kita mau lebih lagi semangat, mau lebih lagi on fire untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari semuanya kita gerakkan badan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Setiap gerakku di dalammu, karenamu Yesus, setiap nafasku
setiap nafasku bersamamu. Kasih dan karuniamu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Kasih dan karuniamu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu. Lagi ya. Kasih dan karuniamu, Kau selalu ada bersamaku. Oh Tuhan, ku bersyukur atas kasih-Mu kepadaku. Na 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 Haleluya. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku
Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyebut kami kesayangan-Mu. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua, anak-anak, adik-adik Aukids yang ada di rumah. Kita ada di ibadah online, kita sudah puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau, aku mengasihi Engkau. Sekarang saatnya kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan itu baik untuk kita semua. Kita diberi selalu pilihan-pilihan oleh Tuhan. Jadi di sepanjang hidup kita, di keseharian kita, di tiap hari ada pilihan-pilihan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masuk sekolah, ada pilihan, mau dengar guru mengajar, atau mau menghayal, atau mau main HP diam-diam. Kita pulang di rumah, orang tua suruh, kita dikasih dengar-dengaran, atau mau menolak perintah orang tua, atau mau jadi anak yang tidak dengar-dengaran. Ada pilihan-pilihan. Tuhan kasih kita kebebasan. Demikian dalam kehidupan kita ada pilihan-pilihan yang Tuhan izinkan untuk kita bisa memilih. Kita memilih ikut ibadah pagi hari ini, puji Tuhan. Tapi ada juga teman-teman kita yang memilih untuk hendak beribadah, yang memilih untuk melakukan hal yang lainnya daripada ikut ibadah online. Ibadah, ada yang datang ke gereja, ada juga yang memilih hendak datang ke gereja. Tuhan kasih kita selalu pilihan-pilihan, dan pilihan-pilihan itu kita harus memilih apa yang menjadi kemauan Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan melihat dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan. Ada seorang yang namanya Yosua. Wah, Yosua ini seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Jadi waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh Musa. Dan waktu Musa harus meninggal, yang menggantikan Musa adalah Yosua. Yosua yang bawa bangsa Israel alami pertempuran demi pertempuran untuk merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua seorang yang hebat, seorang yang luar biasa. Dia bawa bangsa Israel kemenangan demi kemenangan. Dan tiba waktunya, tiba saatnya Yosua juga harus meninggal. Yosua menghadapi masa tuanya. Jadi Yosua di ujung dari hidupnya, di ujung dari kepemimpinannya, dia berkata kepada bangsa Israel, dia beri pilihan kepada orang-orang Israel. Mau ikut Tuhan atau tidak? Mau menyembah Tuhan atau tidak? Mau menyembah Tuhan yang sudah tolong kita, Tuhan yang sudah lakukan mujizat yang besar, Tuhan yang sudah belah laut Teberau, Tuhan yang sudah belah sungai Yordan, Tuhan yang sudah robohkan tembok-tembok Yeriko, Tuhan yang sudah beri kemenangan, kemenangan dan kemenangan. Tuhan yang sudah beserta, atau memilih menyembah patung berhala, atau memilih meninggalkan Tuhan, atau memilih keinginan-keinginan yang lainnya. Yosua beri perintah untuk memilih kepada bangsa Israel. Dan apa yang Yosua katakan? Mari kita buka di dalam Yosua pasal 22 ayat yang kelima. Bunyinya begini.
Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu. Yakni, perhatikan, mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi waktu orang Israel memilih Tuhan, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Nah, itu yang jadi pelajaran untuk kita pada saat pagi hari ini. Kita mau belajar dari pilihan yang ditawarkan oleh Yosua, ada perintah-perintah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu. Apa mengasihi Tuhan Allahmu? Kita pasti punya orang-orang yang kita kasihi. Contoh orang tua, kakak kita, adik kita. Walau berantem tiap hari, siapa yang suka berantem sama kakak adik? Ada pasti. Tapi kita mengasihi mereka, kita mengasihi orang tua. Dan waktu kita mengasihi orang tua, kalau kita sayang sama orang tua kita, pasti kita melakukan kehendak orang tua kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, artinya kita akan selalu rindu bertemu dengan Tuhan. Ada ibadah, ayo ibadah, yuk ibadah. Yang tidak bisa ke gereja, ayo ibadah online. Karena apa? Kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya nanti dimarah mami, dimarah papi, dimarah mama papa, tidak ikut ibadah. Bukan itu, tapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau beribadah, kita berdoa. Siapa yang suka berdoa di sini? Sebelum tidur berdoa, makan berdoa, atau ada yang suka berdoa pribadi? Wah, hebat. Artinya kita mengasihi Tuhan, menyayangi Tuhan. Kenapa kita harus menyayangi Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu menyayangi kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sudah turun jadi manusia. Tuhan yang Allah, dia yang besar, dia yang mulia, dia punya surga. Dia turun jadi manusia, dia berkorban mati untuk kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa kita tidak mengasihi Tuhan? Ini pilihan yang pertama yang harus kita ambil. Mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, kemudian apa yang Yosua katakan? Yang kedua, setelah mengasihi Tuhan, yang kedua, pilihan yang kedua, harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Artinya hidup menurut segala perintah Tuhan, segala ketetapan Tuhan. Apa itu? Firman Tuhan. Kita jadi seorang anak Tuhan yang taat. Ini pilihan yang kedua. Kalau yang pertama kita mengasihi Tuhan atau tidak, yang kedua kita taat atau tidak. Kita jadi seorang anak Tuhan yang ikut firman Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama guru, atau tidak. Nah, itu pilihan kita. Sulit ya ikut Tuhan, sulit jadi anak Tuhan. Tapi ingat, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang akan Tuhan berikan untuk kita, yang Tuhan sudah sediakan. Maka kalau ditawari pilihan, kita tetap pilih mengasihi Tuhan. Kita tetap pilih taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru kita di sekolah. Kita tetap lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kemudian pilihan yang ketiga, setelah mengasihi Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang ketiga, tetap mengikuti perintahnya. Artinya apa? Kita sudah ikut perintah Tuhan, tapi Yosua berikan pilihan yang ketiga juga, tetap mengikuti perintahnya. Kata tetap artinya kita terus. Tetap artinya kita setia. Kita taat. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar-dengaran sama Tuhan, sama orang tua, tapi kita juga harus setia. Apa itu setia?
terus-menerus dilakukan. Dari sekarang kita masih kecil, kita masih anak-anak, kita masih belum dewasa, sampai nanti kita dewasa, sampai nanti Tuhan berkati kita, Tuhan berkati kita dengan sekolah yang baik, kuliah yang baik, kita punya pekerjaan nanti waktu kita besar. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Taat firman Tuhan dan harus setia. Mengasihi Tuhan, taat, dan yang ketiga apa? Setia. Setia, terus setia, tetap ikut Tuhan. Tetap saya mau jadi anak Tuhan. Yang apapun yang terjadi, saya tetap taat. Jadi orang-orang yang setia. Nah, kemudian pilihan yang keempat yang Yosua berikan kepada orang Israel adalah berpaut padanya. Ayatnya bilang berpaut kepadanya. Apa artinya berpaut? Artinya kita setelah kita setia, kita harus selalu berpegang pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Kita harus selalu ada di hadirat Tuhan, ada di dalam doa, kita doa. Tidak harus waktu kita berdoa. Kadang waktu kita buka mata dan tiba-tiba ada sesuatu, kita berdoa, Tuhan tolong. Tiba-tiba kita ada di situasi yang mungkin kita akan kecelakaan dan lain sebagainya, kita bisa teriak, Tuhan tolong. Tuhan selalu ada untuk kita. Tapi Tuhan kasih pilihan, apakah kita mau biarin Tuhan ada bersama dengan kita tidak peduli, kita main HP terus dari pagi sampai malam, atau kita pilih melekat kepada Tuhan. Tuhan itu ada untuk kita, selalu Tuhan itu setia. Tapi pilihannya di kita, mau berpaut atau enggak, mau melekat setia pada Tuhan atau enggak. Bukan hanya setia, bukan hanya mengasihi Tuhan, bukan hanya taat, bukan hanya setia. Tuhan kasih pilihan, melekat pada Tuhan atau tidak, mendekat pada Tuhan atau tidak. Mari jadi anak-anak Tuhan yang selalu mendekat pada Tuhan. Kemudian yang terakhir, Yosua beri pilihan kepada orang Israel adalah berbakti kepadanya. Berbakti kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, artinya waktu kita berbakti kepada Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang berpaut kepada Tuhan, tandanya dia berbakti kepada Tuhan. Dia berikan hidupnya untuk Tuhan. Dia melayani Tuhan. Melayani Tuhan harus di gereja? Tidak. Waktu kita ada di sekolah, bagaimana kita melayani Tuhan di sekolah? Jadi berkat. Orang-orang lihat, oh gini toh anak-anak gereja tuh gini. Anak-anak Kristen tuh gini toh. Itu kita sedang berbakti kepada Tuhan. Itu kita sedang melayani Tuhan. Waktu kita di gereja, kita memuji Tuhan, kita semangat ikut ibadah walaupun online, walaupun di rumah. Oh, jangan cuma duduk-duduk di rumah, kakak-kakak yang puji-pujian udah lompat-lompat. Masa kita cuma tidur-tiduran di sofa? Berbakti artinya melayani Tuhan, berikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Pilihannya ada di kita. Mengasihi Tuhan, taat atau enggak? Setia atau enggak? Berpaut pada Tuhan atau enggak? Berbakti pada Tuhan atau enggak? Semua pilihan ada di tangan kita. Walaupun kita masih kecil, masih belum dewasa, tapi Tuhan percayakan hal-hal yang besar kepada kita. Pilihan ada di tangan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau baik untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah taruh pilihan-pilihan di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup di dalam kemauan Tuhan. Kami mau hidup di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan
yang hidup di dalam hati kami. Berkati kami, hidup kami sebagai pelajar-pelajar di sekolah, hidup kami Tuhan sebagai anak-anak di rumah. Engkau berkati kami, bahkan Engkau berkati orang-orang tua kami Tuhan, mama papa kami, kakak adik kami, keluarga besar kami, dalam lindungan Tuhan, dalam keberkatan Tuhan. Terima kasih, kami percaya penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.